Al-Ma'arij 1922. Manusia itu kerjanya berkeluh kesah. Kalau ada masalah, kesedihan, kegundah gulanahan hati, dia berkeluh kesah sama temen-temennya. Tapi kalau dia senang, dia bahagia, lupa sama temennya. Masya Allah. Saya yakin seyakin-yakinnya kalau Anda sebagai istri punya suami yang selingkuh. Atau laki-laki sebagai suami punya istri yang selingkuh. Kira-kira Anda terima apa nolak? Siapa di antara Anda yang pernah selingkuh? Ngacung. Nggak ada yang ngacung, Pak. Masya Allah. Allah saja tidak mau diselingkuhi. Kita nyembah Allah. Tapi datang sama dukun. Itu kan selingkuh sama Allah. Iya. Kita sholat dikerjakan. Tapi begitu lewat pohon asem bawa cucu. Numpang-numpang. Lewat. Selingkuh bukan? Selingkuh akidah kita. Masya Allah. Akibatnya berat, Bu. Kalau ada orang yang selingkuh, tidak ujug-ujug selingkuh. Boleh jadi awalnya dia bercerita sama seseorang yang dianggap dekat dari hatinya, masalah keluarga. Saya mengajak Anda, kita perempuan jangan curhat sama laki-laki. Walaupun Anda bilang ini bos saya, sahabat di kantor saya, dia masih sepupuan saya, setan datang. Awalnya ngomong, dia cerita. Ditanggapin sama yang diajakin curhat. Lama-lama cerita yang sedih. Lama-lama ingin menyandarkan kepala blok. Di dada orang tadi. Setan makin dekat. Rasul mengajarkan jangan laki-laki berdua, hanya dengan perempuan. Yang ketiga adalah Setan. Hati-hati. Dilarang dalam Islam. Makanya innal insana khuliqa halu'an. Wa idza masaur khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daim. Al-Ma'arij 1922. Manusia itu kerjanya berkeluh kesah. Kalau ada masalah, kesedihan, kegundah gulanahan hati, dia berkeluh kesah sama temen-temennya. Tapi kalau dia senang, dia bahagia, lupa sama temennya. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, senang susah, hanya ngadu sama Allah. Punten. Awalnya orang berselingkuh karena curhat dengan orang yang lawan jenis. Ini bahaya. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan, manusia yang disukai oleh Allah yang curhatnya sama Allah. Senang susah ngadunya sama Allah. Dengan sholat yang dawam, yang daim terus menerus. Boleh kita curhat dengan orang? Boleh. Pilih dua syaratnya. Orang tadi bisa menyimpan rahasia saya. Orang tadi bisa memberikan solusi dari masalah yang saya hadapi. Semua manusia dalam berkeluarga punya masalah. Bukankah Allah berfirman? Anda lihat. At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman. Sesungguhnya istri kalian, anak turunan kalian, ada yang jadi musuh buat kalian. Artinya kata Allah, ujian datang dari orang terdekat. Suami baik, bini centil, bini baik, suami ganjen. Suami bini baik, anak pertama ngelawan, yang kedua nyebelin, yang ketiga nyebelin. Selalu begitu. Makanya jangan khawatir. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang diberikan oleh Allah sesuai kadar keimanan kita. Anda lihat anak SD ujian. Soal SD. Anak SMP ujian. Soal pelajaran SMP. Betul? Ya. Makanya jadilah orang takwa. Allah berjanji. Wamayyattaqillaha yaj'al lahu mahrajat. Siapa yang takwa kepada Allah. Seberat apapun masalah. Termasuk pasangan Anda selingkuh. Solusinya pasti ada.
Jelas Bu? Jangan berkecil hati. Wajib lulus. Naik harkat derajat kita di hadapan Allah. Iya. Semakin tinggi ujiannya semakin berat. Peribahasa mengatakan makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Kalau Anda tidak mau kena ujian, jadi rumput yang diinjek-injek, tapi nggak pernah kena angin. Mau? Iya, mau, nggak mau. Makanya, Ya, tenang. Selama ini di atas. Ya, dan rumah tangga itu ya selalu ada godaan dan itu tantangannya Maya. Kalau tidak ada tantangan, bagaimana akan naik? Benar nggak? SD ujian lulus naik SMP, ujian lulus naik SMA, SMA ujian lulus naik S1, S2, S3. Ibu udah S berapa? Esteller. S berapa? Makanya hadapin ujian, wajib lulus. Oke. Karena rumah tangga ibadah yang paling lama. Iya, setannya pun paling jago. Paling kuat. Begitu. Udah, oke kalau begitu. Rumah tangga ibadah yang paling lama. Iya, setannya pun paling jago. Paling kuat. Begitu. Udah, oke kalau begitu. Kita buka pertanyaan kali ini ya. Mudah-mudahan nyambung dengan tema kita hari ini. Siapa yang mau nanya? Nah, gitu. Yang ini silakan. Terus lihat, naik gitu. Jika peyem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Mah, nama saya Imas Mulyawati. Saya Dedeh Rosida. Saya Irfan Hakim Firman. Dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Cimahi Utara. Saudara saya, suaminya selingkuh. Wih. Istrinya teh gak tahu mama. Ya. Tapi Bu Imas tahu. Iya. Terus kan dibilangin mah ke istrinya. Si istrinya teh gak percaya. Tahu-tahu mungkin lama-lama tahu ya mah. Dia teh jatuh talak 3. Udah talak 3 gitu teh. Si teh sering ketemuan ya mah. Sering ketemuan. Sama siapa? Sama suaminya. Suami istri itu udah cerai. Ya. Tapi jadi ketemuan lagi. Iya. Terus? Dengan alasan minta biaya hidup untuk anaknya. Yang ngajak ketemuan siapa ya? Istrinya. Oke, terus? Jadi tiap hari gitu tema. Tiap hari? Iya. Terus? Ngasih resiko gitu ya mah ya. Terus ngasih kalau gitu. Apakah resiko? Iya. Hukumnya resiko itu gimana mah? Resiko. Tapi ketemuannya tiap hari? Iya. Di mana ketemunya? Ke rumah. Iya, siapa yang ke rumahnya? Suaminya. Datang ke rumah, nyamper siang. Iya. Kan udah jatuh talak 3 itu tema ya. Seharusnya udah gak bisa ketemuan itu tema. Nah, bagaimana jika suami istri kemudian berpisah talak 3, tapi setelah itu terjadi masih sering bertemu? Oke. Yang namanya talak 3, kalau suami menceraikan istrinya, rujuk, cerai lagi, 2. Rujuk, cerai lagi, talak 3. Atau suami bilang, saya ceraikan kamu dengan talak 3. Nah, kalau ini ngomongnya baru 1 kali, ulama ada hilafiyah, ada perbedaan pendapat.